Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Ismi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blitar, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Perkenalkan, fasilitator Ibu Justina Dwi Permatasari, pengajar praktik Ibu Aliul Qoryah, calon guru penggerak Angkatan 11 Hanifah Ismi. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun hasil pembelajaran dari modul 1.1 dan modul 1.2 menggunakan refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway yang mencakup fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapan, disingkat dengan 4F. Fact atau peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang semboyan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Guru sangat berperan menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat pada anak. Ing Ngarso Sungtulodo artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing Madya Mangunkarso artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tutwuri Handayani artinya guru harus memberikan dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Saya juga mempelajari definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan filosofi tersebut, membuka pemikiran saya tentang esensi pendidikan sesungguhnya, sehingga penting bagi saya untuk melakukan perubahan. Selain itu, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga masih relevan dalam dunia pendidikan saat ini. Hal ini menjadi dasar seorang guru untuk menjadi agen transformasi perubahan di dunia pendidikan. Bagaimana pendidikan yang menuntun, menghamba pada peserta didik, ibarat menyemai benih padi, maka tumbuhkanlah padi. Jangan mengharapkan menyebar benih padi, akan tumbuh tanaman jagung. Selanjutnya, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak mempunyai kodrat alam yang berbeda, sehingga menimbulkan perilaku, sifat, sikap, dan motivasi yang berbeda berdasarkan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat di mana murid berada. Tuntunan sebaik apapun, jika tidak didukung oleh kodrat alam yang baik, maka murid akan sulit untuk mengubah perilakunya. Selain itu, konsep teologi pendidikan harus dihayati seorang guru, di mana guru merupakan teladan bagi muridnya. Fact atau peristiwa, momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya harus mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Berpihak pada murid. Guru dalam melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid. Metode dan model pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Mandiri. Mandiri yaitu, guru harus punya sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain, terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran. Kolaboratif yaitu, guru harus mampu bekerja sama, baik dengan guru, baik dalam hal pembelajaran maupun yang lain. Inovatif yaitu, guru harus selalu mencari inovasi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, misalnya dengan membuat media pembelajaran yang menarik atau pemilihan metode pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Dan reflektif. Reflektif yaitu, guru harus mampu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga mampu mencari solusi jika ditemukan kendala. Fact atau peristiwa. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah isi dari kedua modul tersebut saling berhubungan, di mana untuk mampu memiliki 5 nilai guru penggerak yang bermuara pada nilai yang berpihak pada murid, seorang guru penggerak harus memiliki pengetahuan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang muaranya pada pendidikan yang menghamba pada anak. Selanjutnya,
Guru harus berfokus pada murid dan berusaha menggali potensi-potensi murid yang masih terpendam seperti teori gunung es. Dalam bergerak sebagai guru penggerak, maka harus memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti tujuan pendidikan, memerdekakan manusia, menjadikan manusia selamat dan bahagia, serta filosofi, recon, continue, konvergensi, dan konsentris. Feeling atau perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan titik-titik. Ketika saya menjalani pembelajaran daring modul 1.1 dan modul 1.2 dari LMS Guru Penggerak, saya merasa khawatir dan bertanya-tanya, mampukah saya dengan semua tugas dan kegiatan yang ada, ditambah harus cakap dalam penguasaan teknologi? Selain itu, waktu juga menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Namun, saya sadar bahwa saya harus terus belajar dan meningkatkan potensi baru. Proses dalam setiap tahapan tidaklah mudah, namun saya percaya bahwa banyak hal baru yang saya dapatkan, terutama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membuka pemikiran dan pemahaman saya terhadap Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran peserta didik seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Namun, saya juga bersyukur karena bisa mengikuti pelatihan atau pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Banyak ilmu yang bermanfaat, wawasan menjadi luas, dan menambah persaudaraan dari berbagai sekolah. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa peserta didik ibarat kertas kosong yang perlu diisi, dicoret-coret sesuai kehendak kita. Menjadikan diri ini sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik tanpa memperhatikan karakter peserta didik sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Cenderung melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, dan apabila gelas tersebut sudah penuh dengan pengetahuan, menurut saya, itu adalah suatu keberhasilan. Pembelajaran. Sekarang, saya berpikir bahwa, namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa peserta didik bukanlah kertas kosong atau gelas kosong yang harus diisi sesuai dengan keinginan kita. Mereka memiliki potensi dan kodrat masing-masing. Tugas guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing. Guru hanya berusaha menebalkan laku murid di kelas sesuai konteks sosial budaya. Oleh karena itu, seharusnya pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Sebagai seorang guru, saya harus membantu murid untuk menemukan minat dan potensinya agar dapat dikembangkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa selain itu, pada modul 1.2, saya menjadi tahu nilai apa saja yang harus dimiliki dan dikuatkan oleh guru penggerak. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid. Nilai tersebut dapat mendasari tindakan dan perilaku guru penggerak agar lebih mengutamakan murid daripada orang lain. Seorang guru penggerak harus mandiri, artinya seorang guru harus memiliki kesadaran dari dalam diri pribadi untuk melakukan sebuah perubahan terhadap dirinya atau lingkungannya. Salah satunya dengan mengikuti berbagai macam kegiatan pengembangan diri, pelatihan atau workshop, dan seminar dengan tujuan dapat meningkatkan kompetensi dalam bidang pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Secara mandiri, mengakses media sosial yang berkaitan dengan dunia pendidikan untuk memperoleh informasi baru seputar dunia pendidikan, baik pengembangan perangkat pembelajaran atau desain media pembelajaran yang menarik, disesuaikan dengan bakat dan minat siswa, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa sebagai seorang guru harus memiliki nilai reflektif, yaitu mampu melakukan evaluasi diri terhadap hal positif atau negatif yang bisa digunakan untuk proses perbaikan di masa yang akan datang. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, tentu saja, segala bentuk strategi yang disiapkan tidak dapat berjalan sendiri. Guru penggerak membutuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah, tekanan, orang tua dari peserta didik. Dalam hal ini, kepala sekolah memberi teladan, motivasi, dan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan yang dirancang untuk pencapaian nilai dan peran guru penggerak. Rekan guru berkolaborasi untuk memberi teladan, pengawasan, mengayomi. Dan sebagai motivator bagi para siswa, peserta didik akan turut aktif melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta keluarga yang menjadi panutan di lingkungan rumah dan bersinergi bersama dengan sekolah. Pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa nilai kolaboratif yang mengartikan seorang guru penggerak dapat membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis
dengan ekosistem internal maupun ekosistem eksternal. Kerjasama yang dilandasi dengan hati dan pemikiran baik di setiap aktivitasnya. Inovatif dalam pemikiran, memberikan ide-ide dan gagasan yang baru yang bertujuan untuk membangun karakteristik baik di ekosistem lingkungan. Memiliki sifat keterbukaan hati terhadap gagasan, ide lain untuk memecahkan suatu permasalahan, mencari solusi, dan informasi yang dapat mendukung proses yang solid dalam menghadapi tantangan. Sebagai guru penggerak, saya harus senantiasa memiliki nilai-nilai tersebut agar dapat terbuka dan dapat menjawab tantangan di masa depan. Future atau penerapan, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Melaksanakan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Melaksanakan pendidikan budi pekerti atau budaya positif di lingkungan sekolah. Melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermakna. Berkolaborasi dengan seluruh ekosistem di sekolah, baik dalam maupun di luar lembaga sekitar. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.